Indonesia. Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya. Kita lakukan screening faktor risiko, edukasi, dan konseling. Stroke merupakan salah satu penyakit berbahaya dan menduduki peringkat nomor 2 penyebab utama kematian di Indonesia setelah jantung koroner. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, prevalensi stroke di masyarakat mencapai angka 14,83%. Untuk itu, PLT Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular P2PTN Kementerian Kesehatan, Dr. Ervina Sariwati mengatakan, upaya deteksi dini faktor risiko serangan stroke sangat perlu ditingkatkan. Pihaknya pun mengedukasi masyarakat untuk sesegera mungkin mengenali gejala penyakit stroke dan tidak terlambat membawa ke rumah sakit. Nah, untuk dua populasi ini kita lakukan screening faktor risiko, edukasi, dan konseling. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur nih menjadi penyandang? Jadi penyandang, jadi dia punya gejala, dia punya tandanya, maka yang dilakukan adalah treatment, pengobatan, dan ini juga merupakan pencegahan atau pencegahan sekunder supaya tidak menjadi cacat atau tidak menjadi meninggal, atau tidak memberat. Sementara itu, dokter spesialis saraf, Dr. Dodi Tugasworo, mengatakan pelayanan komprehensif bagi pasien penderita stroke di Indonesia masih didominasi sejumlah rumah sakit swasta di kota-kota besar. Keterlambatan deteksi dini stroke menurut Dodi dapat mempengaruhi upaya penanganan terhadap pasien karena gejala yang timbul dapat semakin berat. Nah, repotnya pelayanan komprehensifnya hanya ada bisa di kota-kota besar, ya mungkin karena kecukupan sumber daya manusianya. Fasilitas pencitraan, misalkan CT, MRI, ini juga semua rumah sakit mempunyai alat-alat ini. Kemudian dokter spesialis, kita akui, kami di Perdosi juga mengakui bahwa belum banyak neurolog, apalagi yang bisa neurologi intervensi. Adapun Pak Asep Suherman, salah seorang penyintas stroke, mengatakan bahwa mereka dan semua masyarakat tentu membutuhkan wadah untuk saling berbagi mengenai penyakit yang membahayakan nyawa tersebut. Karena dengan demikian, pembelajaran dari pengalaman akan sangat membantu pencegahan stroke yang semakin parah. Baik secara perorangan maupun kelompok berperan aktif untuk sosialisasi, informasi, edukasi, advokasi tentang fenomena stroke. Jargonnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan hingga saat ini seperti mengajak masyarakat melalui kampanye mendorong screening kesehatan minimal sekali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara telah memberlakukan penyesuaian tarif baru tes PCR untuk calon penumpang sejak 28 Oktober kemarin. Tarif tes PCR yang semula Rp525.000 saat ini turun menjadi Rp300.000. Berikut kami hadirkan laporan Joko Saputra. Ya, yang saya tahu tadi dikenakan tarif Rp300.000 Pak, untuk PCR. Begitulah pernyataan Andri, calon penumpang pesawat udara dari Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, yang hendak melakukan perjalanan menuju Jakarta pada hari ini. Andri saat ditemui di lokasi tes COVID-19 di lantai mezzanine Bandara Kuala Namu mengaku jika tarif harga tes PCR sudah turun menjadi Rp300.000 yang semula seharga Rp525.000. Selaku calon penumpang, penurunan tarif tes PCR ini tentu memudahkan para pelaku perjalanan dengan pesawat udara serta mengurangi defisit biaya perjalanan. Mau kemana Bang? Ya rencananya mau berangkat ke Jakarta. Katanya kan hari ini udah mulai penurunan harga tes PCR Bang. Kalau boleh tahu berapa harga tes tadi Bang? Ya yang saya tahu tadi dikenakan tarif Rp300.000 Bang untuk PCR. Sudah turun ya? Ya yang saya dengar hari ini mulai turun harga dari tes PCR-nya Pak. Bukannya Bang kemarin? Ya, dan juga saya pun karena ada penurunan harga ini, jadi adalah pertimbangan untuk naik pesawat juga. Ya, awalnya mahal. Jadi kita kan terpikir juga untuk hitung-hitungan biaya, apalagi keadaan ekonomi yang seperti ini kan. Nah, jadi bahan pertimbangan juga sih dengan harga PCR ini.
Sementara Manager of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Kuala Namu, Chandra Gumilar, mengatakan penyesuaian tarif harga baru tes PCR sudah berlaku sejak Kamis dini hari. Penyesuaian ini juga mengikuti rekomendasi dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir pada 27 Oktober lalu. Chandra berharap dengan penurunan harga tes PCR, jumlah penumpang juga bisa meningkat dari sebelumnya. Kita sudah mulai berlakukan ya sejak pukul 00 tadi malam di dua tempat yang ada di Bandara Kuala Namu, yang di parkir A sama di lantai mezaninnya, di lantai 1 di gedung terminal dengan harga 300.000 sesuai instruksi presiden. Laporannya ini kan masih buka terus ya dia kan belum tutup di sampai jam 9 malam. Ya penumpang pada dasarnya ya senang lah kalau bisa turun lagi harapannya kan gitu. Lebih lanjut dikatakan Chandra, untuk hasil pemeriksaan PCR juga sudah diketahui dalam waktu 1x12 jam dalam waktu pengambilan sampel. Sedangkan masa berlaku hasil tes 3x24 jam setelah diketahui hasilnya. Kalau hasilnya kita punya slogan ya, kenapa lah harus lama kalau bisa lebih cepat gitu kan. Kita 1x12 jam. Keluarnya, masa berlakunya kan sesuai instruksi presiden kan 3x24 jam. Nah, kalau hasil keluarnya sejak diambil sampel itu 1x12 jam. Bahkan sebelum ada instruksi kalau soal hasil kita rata-rata di 1x12 jam. Untuk di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, layanan tes kesehatan COVID-19 juga berada di dua lokasi, yakni di lantai mezanin dan juga area parkiran A bandara. Sebelumnya, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir telah resmi mengumumkan batas atas tarif PCR. Untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali menjadi 275.000, sementara di luar Jawa dan Bali sebesar 300.000. Sedangkan untuk tarif tes antigen tetap masih berkisar 85.000. Diwajibkannya tes PCR sebagai syarat penerbangan berdampak pada turunnya penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sejak 24 Oktober lalu. Berikut informasinya disampaikan Saadatul Darai. Calon penumpang pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan tujuan Jawa, Bali wajib membawa hasil tes PCR meski sudah divaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali mulai 24 Oktober 2021. Kewajiban soal membawa tes PCR itu berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2021 dan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Sesuai surat edaran tersebut, penumpang pesawat tujuan dan ke Bandara Soekarno-Hatta wajib menunjukkan surat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Buntut dari regulasi tersebut terjadi penurunan penumpang pesawat dari sebelumnya 70.000 penumpang menjadi 50.000 penumpang perharinya dengan grafik penerbangan sekitar 500 pergerakan pesawat. Senior Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi mengatakan penurunan memang terjadi, namun tidak terlalu drop. Pihaknya juga masih terus melakukan pemantauan karena masih di masa weekday, belum masuk weekend. Ini ya, artinya sih kalau menurut saya dari SE88 itu masih di bawah sebelumnya, artinya menurun nih sejak diberlakukan SE88. Tapi nggak terlalu drop lah. Tidak hanya sepi penumpang, keluhan pun dilayangkan oleh para pengguna transportasi udara terkait kewajibannya membawa hasil tes PCR sebagai aturan wajib syarat penerbangan. Keluhan itu pun salah satunya dilayangkan oleh Eis, seorang penumpang yang hendak terbang ke Medan. Menurutnya, harga tes PCR tergolong mahal dibandingkan dengan harga tes antigen. Oleh karena itu, Eis berharap kebijakan soal membawa tes PCR itu dapat diganti dengan membawa tes antigen. Keberatan mas dengan adanya tes PCR untuk penerbangan karena membuang-buang uang ya, terlalu banyak biaya yang dikeluarkan gitu. Karena kan saya juga udah pesan tiket, sudah beserta dengan tes PCR-nya, ternyata pas sampai bandara tidak berlaku untuk voucher PCR-nya, hanya voucher saja, jadi harus tes lagi, jadi harus buang-buang duit berkali lipat seperti itu. Diketahui mulai 24 Oktober 2021 kemarin, pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta menerapkan aturan baru berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2021 dan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021. Pertama, para penumpang pesawat merasa diberatkan dengan biaya tes PCR yang lumayan cukup mahal. Sejatinya mereka telah disuntik vaksin. Secara otomatis, penambahan pengeluaran saat hendak melakukan perjalanan justru bertambah. Kemudian, memakan waktu lama untuk mengetahui hasil tes PCR tersebut. Alhasil, di sela kesibukannya, para penumpang harus mengeluarkan waktu berjam-jam dalam melakukan tes PCR.
Di lokasi lain, pengelola Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang masih berkoordinasi dengan klinik penyedia layanan tes PCR di bandara terkait penerapan harga baru tes PCR. Berikut kami hadirkan laporan Rahma Purwanto. Memang harus membayar, mungkin bisa seperti antigen di bawah 100.000, karena kan untuk orang yang sering mobile. Pemerintah resmi menurunkan harga tes COVID-19 dengan metode RT-PCR menjadi 275.000 untuk daerah Jawa Bali. Sedangkan untuk luar Jawa Bali harganya menjadi Rp300.000. Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Persero, Kantor Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Heri Trisno Wibowo, Kamis 28 Oktober 2021 mengungkapkan jika pihaknya masih berkoordinasi dengan klinik penyedia layanan tes PCR di bandara terkait aturan tersebut. Hingga Kamis 28 Oktober 2021, pelayanan kesehatan di bandara sementara hanya melayani tes antigen. Adapun PT Angkasa Pura I bekerjasama dengan klinik Mugi Sehat dan klinik Angkasa Medika dalam layanan tes PCR. Penurunan harga kalau hari ini sementara kita hanya melayani untuk antigen saja, Mbak. Kalau harga kita masih nunggu karena ini kan terkait dengan keseluruhan lab yang ada di Semarang nih. Bukan kita sih, jadi dari kliniknya karena nunggu yang dari lab yang ada di Semarang berapa harganya. Jadi sementara yang di bandara ini hanya melayani antigen. Udah misalnya yang 275 itu udah dapat ya besok beroperasi lagi. Salah satu masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara Suciningati mengungkapkan kebijakan penurunan tarif PCR dinilai tidak sepadan sebab tes tersebut bukan untuk diri sendiri melainkan berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga menurutnya lebih baik tes PCR dapat diberikan secara gratis oleh pemerintah atau dapat menurunkan tarifnya setara dengan tes antigen. Sebaiknya itu diberikan gratis kepada dari pemerintah untuk pengguna jasa transportasi, atau bila memang harus membayar, mungkin bisa seperti antigen di bawah 100.000. Karena kan untuk orang yang sering mobile keluar kota atau ke yang memang dia tidak memang kerjanya harus diharuskan untuk pergi. Kalau kita bayar setiap terbang 300 terus juga menurut saya itu nggak worth it banget. Sementara itu sebelumnya fasilitas kesehatan di Bandara Ahmad Yani Semarang, yakni klinik Mugi Sehat mengenakan tarif layanan PCR sebesar Rp495.000, sedangkan klinik Angkasa Medika yakni Rp408.000. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, meski sejumlah laboratorium di sekitar bandara sudah menyesuaikan harga tes PCR, namun masih ada beberapa klinik di Jakarta yang belum menerapkan harga baru tes PCR tersebut. Informasi tadi kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Studer. Laporan khusus. Laporan khusus. Penerapan aturan baru yang mewajibkan calon penumpang pesawat terbang menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR menjadi sorotan publik sebab tarif tesnya yang dinilai terlalu mahal. Karenanya Presiden Joko Widodo langsung meminta agar tarifnya diturunkan. Respon arahan Presiden itu, Kementerian Kesehatan langsung menurunkan besaran tarif RT-PCR yang sebelumnya Rp600.000 menjadi maksimal di angka Rp275.000 untuk wilayah Jawa Bali dan Rp300.000 untuk luar Jawa. Direktur Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir mengatakan harga baru ditetapkan setelah dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp275.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Keempat, kami mohon agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksaan lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi real-time PCR tersebut. Pasca diturunkan, sejumlah lab yang menyediakan jasa tes RT-PCR di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mulai menyesuaikan harga seperti yang ditetapkan pemerintah per Kamis 28 Oktober 2021. Hanya saja, Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi mengungkapkan, turunnya harga itu tak berpengaruh terhadap jumlah penumpang yang melakukan perjalanan.
Jadi memang secara data mengalami penurunan dari sebelumnya. Untuk PCR berdasarkan yang lab yang beroperasi di bandara, dalam hal ini ada beberapa lab ya. Kami pantau mulai hari ini sudah menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah, yaitu sekitar 275.000 per orang. Di sisi lain ternyata masih ada klinik di Jakarta yang belum menyesuaikan jasa layanan tes RT-PCR. Hasil penelusuran reporter RRI Ayu di Klinik Medika Wijaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan menyebutkan klinik ini masih menggunakan besaran tarif lama antara menunggu arahan dari laboratorium dan rumah sakit UI di Bilangan Salemba yang bekerja sama dengan mereka. Tapi kita untuk harganya yang next day masih 495.000, kalau yang same day 595.000. Yang belum turun kan? Iya, kita soalnya kan masih kerja sama laboratorium ya Bu ya, sama rumah sakit yang di Salemba. Jadi dari sana belum ada instruksi juga untuk turun, jadi kita belum bisa nurunin harganya. Rumah sakit apa? Kita bekerja samanya sama rumah sakit UI, kita masih di bawah naungan rumah sakit UI, Ibu. Sebagai informasi, aturan wajib RT-PCR ini dimuat dalam Surat Edaran Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Penumpang pesawat yang berada di wilayah PPKM level 3 dan 4 wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dalam essay itu juga diatur bahwa calon penumpang harus menunjukkan kartu vaksin. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai beragamnya tarif tes PCR pasca pemerintah meminta agar tarif tes PCR diturunkan. Saya Robert, warga Jakarta Timur. Ya saya sih bertanya ya, kalau 300.000 itu masih terlalu mahal gak sih? Gimana kalau PCR-nya disubsidi aja? Ya kalau menurut saya sih itu membangkitkan ekonomi tengah pandemi, bukan begitu. Saya Ling, warga Jakarta Utara. Ya saya terus senang ya sekarang harga PCR bisa turun, meskipun ya saya sendiri kurang sering buat PCR, tapi ya buat warga-warga yang lainnya ya pasti sangat bermanfaat gitu dengan ada penurunan tarif PCR ini. Saya Roy, saya warga Depok. Saya senang sih harga PCN sudah diturunin, tapi ya mohon pengawasannya juga ya untuk diperketat. Jangan sampai ada yang memainkan harga, apalagi hasilnya. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti tentang harga PCR yang turun. Naskah disusun dan disampaikan redaktor senior Pro 3 RRI Agus Rusmin. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Masyarakat menyambut baik keputusan pemerintah yang menurunkan harga tes polymer chain reaction PCR semula Rp500.000 kini di kisaran di bawah Rp300.000. Penurunan harga tersebut mulai berlaku pada Rabu 27 Oktober 2021. Kementerian Kesehatan Kemenkes resmi menetapkan harga atas tarif tertinggi tes PCR Rp275.000 untuk wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan untuk luar Jawa Bali Rp300.000. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta adanya penurunan harga tes PCR menjadi Rp300.000. Pemeriksaan dengan harga tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel swab PCR. Pertanyaannya, mengapa harga tes PCR turun lagi? Apa penyebabnya dan apa sanksi bagi rumah sakit maupun laboratorium yang belum menurunkan harga? Lalu bagaimana pengawasannya? Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufik Purwanto menyebut ada penurunan harga dari sejumlah komponen pembentuk
harga tes PCR seperti APD, reagen PCR, RNA, dan biaya overhead. Selain itu, menurut Iwan Taufik, ada penurunan harga e-katalog dan harga rata-rata di pasar. Semoga saja pemerintah bertindak tegas apabila ada rumah sakit, laboratorium, dan pihak penyelenggara pemeriksaan lain yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Tidak hanya teguran lisan, teguran tertulis, akan tetapi sanksi penutupan sampai dengan pencabutan izin operasional juga harus ditegakkan. Namun demikian, tentunya masyarakat berharap tidak ada lagi tes PCR bagi masyarakat yang bepergian menggunakan pesawat, karena diyakini aturan ini akan sangat bermanfaat untuk menaikkan jumlah penumpang pesawat yang belakangan sempat terpuruk. Demikian komentar, selamat pagi.